Bayangkan ini, seorang ibu di sebuah restoran, ramai, anaknya tiba-tiba menangis keras, hanya karena ingin es krim sekarang juga. Sang ibu awalnya mencoba menolak, bilang, nanti saja setelah makan. Tapi tangisan si kecil makin kencang. Orang-orang mulai menatap. Akhirnya, sang ibu menyerah dan memberikan es krim itu hanya supaya anaknya diam. Sekilas terlihat sederhana kan? Tetapi, apa yang sebenarnya terjadi di balik momen kecil seperti ini? Apakah ini cuma soal es krim atau ada dampak besar di masa depan? Orang tua mana sih yang nggak pernah mengalaminya? Kita semua ingin anak bahagia. Tetapi, apakah selalu menuruti permintaan anak itu tanda kasih sayang? Atau justru jebakan yang tidak kita sadari? Contoh kecil seperti es krim tadi terlihat sepele. Tetapi, ketika hal ini terus berulang, anak bisa belajar satu hal berbahaya. Kalau aku menangis, aku akan dapat apa yang aku mau. Dan ketika pola ini terbentuk sejak kecil, percaya atau tidak, dampaknya bisa sampai remaja, bahkan dewasa. Kita sering berpikir, sekali-sekali saja. Tetapi, otak anak bekerja dengan pola. Mereka cepat belajar bahwa menangis, mengamuk, atau merajuk adalah senjata ampuh untuk mengendalikan orang tua. Karena itu, jangan kaget kalau nanti ketika mereka remaja, mereka akan pakai strategi yang sama, tapi dalam bentuk berbeda. Seperti ancaman, mengabaikan, atau memanipulasi orang tua. Sekarang, coba kita lihat dua contoh anak yang tumbuh dengan pola asuh berbeda. Anak pertama, namanya Raka. Sejak kecil, setiap kali dia menangis atau marah, orang tuanya selalu menuruti permintaannya. Awalnya, cuma hal kecil. Mainan, permen, atau nonton TV lebih lama. Tetapi, seiring waktu, dia terbiasa bahwa semua bisa dia dapatkan. Asalkan dia ribut atau memaksa. Saat masuk sekolah, Raka sulit diatur. Dia tidak mau menunggu giliran, gampang marah kalau kalah, dan sering bentak guru kalau tidak dapat perhatian. Saat remaja, masalahnya makin besar. Dia mulai ancam orang tuanya, kalau nggak beliin aku ini, aku kabur dari rumah. Semua karena sejak kecil, dia tidak pernah belajar menerima kata tidak. Sekarang, bandingkan dengan Aisyah. Orang tuanya juga sayang sekali padanya. Tetapi, mereka punya aturan. Kalau Aisyah mau sesuatu, mereka ajak bicara dengan tenang. Kadang permintaannya ditunda, kadang ditolak. Tapi selalu dijelaskan alasannya. Aisyah belajar bahwa menangis bukan cara untuk dapatkan apa yang dia mau. Saat masuk sekolah, dia lebih sabar, bisa menunggu giliran, dan lebih mudah diajak kerjasama. Saat remaja, dia lebih mandiri, karena tahu kalau semua ada prosesnya. Perbedaan dua anak ini bukan karena mereka terlahir berbeda, tetapi karena pola yang mereka pelajari sejak kecil. Dan pola itu dibentuk oleh kita, orang tua. Karena itu, penting banget buat kita sadar bahwa menuruti anak terus-menerus bukanlah tanda cinta yang bijak. Justru, itu bisa jadi racun yang kita berikan tanpa sadar. Lalu, apa dampak jangka panjangnya kalau kita terus menuruti anak? Pertama, anak akan kesulitan mengelola emosi. Mereka nggak belajar cara menunggu, nggak belajar cara menerima, kata tidak. Tetapi, dalam hidup nyata, kita tahu, tidak semua keinginan bisa langsung terpenuhi. Kalau dari kecil nggak pernah belajar, mereka akan mudah stres dan frustrasi ketika dewasa. Kedua, ini bisa membuat anak tumbuh dengan rasa entitled, merasa semua harus sesuai maunya. Karena itu, ketika mereka masuk sekolah atau dunia kerja, mereka akan kaget. Karena tidak semua orang memperlakukan mereka seperti orang tua mereka. Apakah ini berarti kita harus selalu bilang tidak? Tentu tidak. Kasih sayang itu penting. Kebutuhan anak juga harus dipenuhi. Tetapi, kasih sayang tanpa batas yang jelas bisa jadi masalah besar. Anak butuh tahu bahwa ada aturan, ada waktu menunggu, dan ada cara yang baik untuk meminta sesuatu. Saya tahu, kadang kita lelah. Kita berpikir, kalau aku turutin sekarang, dia diam. Aku capek ribut. Wajar banget merasa begitu. Tetapi, apakah solusi cepat ini benar-benar solusi? Atau hanya menunda masalah yang lebih besar?
Sebagai orang tua atau pengasuh, tugas kita bukan cuma bikin anak senang sesaat. Karena itu, kita harus memikirkan dampak jangka panjang. Kita mau anak kita jadi pribadi yang kuat, bisa mengelola emosi, dan menghargai orang lain kan? Caranya, tetapkan batasan dengan lembut, tapi tegas. Misalnya, kalau anak minta sesuatu, kita bisa bilang, "Aku tahu kamu mau es krim. Kita beli. Nanti setelah makan ya." Tetap tenang. Jangan terpancing emosi. Dan konsisten dengan ucapan kita. Ini memang gak selalu mudah. Tetapi, percayalah, setiap kali kita konsisten, kita sedang membangun karakter anak yang kuat untuk masa depannya. Jadi, apakah selalu menuruti anak itu baik? Jawabannya, tidak selalu. Karena itu yuk, mulai dari hal kecil. Ajari anak menunggu. Ajari mereka cara meminta dengan baik. Dan yang paling penting, ajarkan bahwa cinta orang tua bukan berarti semua keinginan harus terpenuhi. Sekarang, saya mau tahu pendapat kamu. Kapan waktu yang tepat menuruti keinginan anak, dan kapan harus berkata tidak? Tulis di kolom komentar ya. Kita diskusi bareng.